Halo semuanya, saya Vina Pratiwi dari kelas D Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang Pancasila. Yang pertama, apa itu Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan makna serta pengimplementasian setiap nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila-sila Pancasila mengandung tatanan hidup yang bisa mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi tentram dan berbudi luhur serta dapat tetap berdiri di atas persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas tentang makna-makna dari sila-sila yang terdapat di Pancasila dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya. Pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini pengimplementasiannya dapat kita terapkan dengan yang pertama, kita sebagai orang beriman harus mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kita juga harus mengedepankan toleransi dan menghargai perbedaan agama, serta tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama tertentu, serta tidak merendahkan agama manapun. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengakui bahwa manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Berikut cara-cara pengimplementasian sila kedua. Yang pertama, memanusiakan manusia. Artinya kalian harus menunjukkan sikap rasa kemanusiaan kepada sesama, tanpa membeda-bedakan seseorang dan juga tanpa menilai latar belakang, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki bermacam-macam suku, budaya, dan agama. Contoh memanusiakan manusia yaitu yang pertama, menghormati hak orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, termasuk hak untuk berpendapat maupun hak untuk hidup. Selanjutnya, bertindak adil. Di sini itu adil dalam tindakan moral, misalnya menyelesaikan masalah harus sesuai dengan kebenarannya, tanpa melihat latar belakang seseorang tersebut dari ras apa, suku apa, budaya apa. Selanjutnya, selalu bersikap sopan santun. Sikap sopan santun tidak hanya dilakukan dengan orang tua, tetapi harus dilakukan ke semua orang, baik dikenal maupun tidak dikenal. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam macam suku bangsa yang ada. Tentunya memiliki perbedaan dari budaya, keyakinan, hingga warna kulit. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Maka dikembangkanlah rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengimplementasiannya dengan cara melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat bahasa, serta membantu teman dan kerabat yang mengalami kesulitan bergotong royong untuk menjaga negara Republik Indonesia. Sila keempat mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Saat kita menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukan dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan pertengkaran. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Hal ini bisa kita implementasikan di misalnya taman bermain, menentukan jenis permainan, terus di sekolah kita dalam kerja kelompok, membagi tugas piket, memilih ketua kelas. Artinya musyawarah merupakan contoh dari pengimplementasian sila keempat dari Pancasila itu sendiri. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghargai hasil karya orang lain. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan membantu korban bencana alam, menabung, dan tidak bersepeda di jalan raya melebihi kapasitas agar tidak membahayakan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan singkat tentang makna dari nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya.